Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 12 April 2025, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudariku yang terkasih, ada pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita. Mengapa orang baik sering dimusuhi, dijauhi, difitnah, dicarikan alasan untuk disalahkan? Berhadapan dengan situasi itu, banyak orang mulai berpikir, untuk apa menjadi orang baik? Untuk apa menjadi orang jujur kalau yang kita dapatkan, kita terima adalah kebencian, fitnah? Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini menunjukkan pada kita bahwa orang sekaliber Yesus yang selalu berbuat baik, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang yang setulus itu tetap salah di mata orang-orang Yahudi. Bagi mereka kebaikan Yesus mengancam popularitas mereka. Maka tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menjatuhkan Yesus. Bahkan mereka mau membunuh Yesus. Menarik, walaupun hidupnya terancam, Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Ia tetap melakukan perbuatan-perbuatan baiknya. Hari ini Yesus mengajarkan pada kita, kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan harus tetap kita perjuangkan walaupun hidup kita terancam. Kita harus tetap melakukan apa yang Yesus lakukan. Itulah yang disebut murid Yesus yang sejati. Jangan hanya karena hidup kita terancam, jangan hanya karena status kita terancam, hanya karena orang memfitnah kita, lalu kita tinggalkan apa yang dilakukan Yesus. Itu namanya pengkhianatan. Panggilan kita adalah panggilan untuk terus melakukan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun risikonya, harus tetap menjadi orang baik dan benar. Itu baru murid Yesus yang sejati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.